Shalom, selamat pagi anak-anak dan juga Bapak Ibu Guru yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali di dalam Piston Pagi pada pagi hari ini. Mari pada hari ini sebelum kita akan masuk dalam Piston Pagi, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, menyiapkan hati kita bahwa kita mempunyai Allah yang sangat peduli dalam kehidupan kita. Mari kita akan menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan bahwa banyak perkara yang mungkin kita hadapi, tapi kita yakin dan percaya Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita akan pujikan Allah peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita akan satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau boleh kumpulkan kami anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Meskipun kami jauh, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, hati kami dekat satu dengan yang lain ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami ingin beribadah bersama-sama. Kami ingin menyatakan rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sangat peduli dalam setiap kehidupan kami. Di situasi yang seperti ini, tangan kasih kuasa-Mu tidak pernah terlepas dari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan akan berbicara kepada kami, Tuhan akan buka hati dan pikiran kami, supaya kami mendapatkan berkat dari firman yang akan Tuhan sampaikan dalam
kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Bilangan, pasal yang ke-11, ayat 14 sampai yang ke-17. Bilangan pasal 11 ayat 14 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh ke atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Renungan pada pagi hari ini diberi judul yaitu meringankan beban. Dengan sebuah sepeda, Anda dapat menarik beban yang luar biasa berat. Seorang dewasa dengan kereta gandeng khusus atau ditambah sedikit tekad dapat menggunakan sebuah sepeda untuk menarik beban hingga 135 kilo dengan kecepatan sekitar 16 km per jam. Masalahnya, semakin berat beban yang ditarik, semakin lambat laju sepedanya. Seseorang yang menarik peralatan atau benda seberat 270 kg hanya mampu bergerak dengan kecepatan sekitar 13 km per jam. Musa pernah memikul beban lain di tengah padang gurun, yakni beban emosional yang membuatnya kewalahan. Hasrat orang Israel untuk makan daging daripada mana telah membuat mereka menangis. Mendengar ratapan yang terus-menerus itu, Musa pun jengkel dan berkata kepada Allah, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Dalam Bilangan ke-11 ayat yang ke-14. Seorang diri saja Musa kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah terberat ini. Allah menanggapi masalah itu dengan meminta Musa memilih 70 orang tua-tua yang dapat bekerja sama dengannya untuk meringankan beban yang dipikulnya. Allah berfirman kepada Musa atau para tua-tua Israel, bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Sebagai murid Yesus, kita mempunyai tanggung jawab dalam meringankan masalah yang sedang dihadapi oleh komunitas di mana kita berada. Komunitas itu bisa jadi adalah rumah di mana kita tinggal, sekolah tempat kita mengajar dan juga belajar, ataupun di masyarakat, dan di lingkungan pergaulan di mana kita berada. Kita perlu memikirkan hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk meringankan masalah yang ada. Itu merupakan wujud sikap bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Komunitas bersama adalah tanggung jawab bersama. Puji Tuhan, renungan yang begitu indah yang memberkati kita semua pada pagi hari ini, bahwa kita diingatkan ketika kita berada di komunitas dimanapun Tuhan tempatkan, baik itu di sekolah, di rumah, di keluarga, di lingkungan dimanapun kita berada,
kita wajib memikirkan hal apa saja yang harus kita lakukan, terlebih kepada teman-teman kita yang mungkin mempunyai masalah yang berat. Kita bisa saling menolong, saling meringankan beban mereka, karena kita adalah murid Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita untuk selalu berbuat baik, dan baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mencontoh Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus, untuk selalu berbuat baik, meringankan beban teman-teman kita dimanapun Tuhan tempatkan. Dan biarlah kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita akan satu di dalam doa, kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk selalu saling membantu satu dengan yang lain. Baik dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, memberkati, dan juga menyertai kami ya Tuhan. Berkati setiap jaringan internet yang boleh kami pakai dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau memberikan kelancaran kepada kami, supaya kami bisa mengikuti kegiatan belajar pada hari ini dengan baik. Dan juga saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan menolong mereka supaya boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk belajar secara online. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak dan juga Bapak Ibu Guru, selamat belajar, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.